Bab 1014. Li Zhensheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengambil belati dari tangan Bai Rentu dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan menjaga Yiner untuk Anda. Saya harap Anda akan berhasil kali ini." Bai Rentu mengepalkan tinjunya dan berjalan cepat menuju terminal. Bu Cheng dan yang lainnya sedikit terkejut setelah melihat Bai Rentu. Terutama Zhu Laozi, kami tidak menyangka Bai Rentu akhirnya memilih untuk membantu saudaranya Hu. Anda tahu, dia masih ingat situasi ketika mereka mengikuti Hu Qingfeng untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Bai Rentu dan Hu Qingfeng hampir bertengkar dengan mereka. Lin Yu tidak terlalu terkejut setelah melihat pembantaian 100 orang. Dia tersenyum lega, tetapi segera wajahnya tenggelam lagi. Dan dia melihat keluar jendela dengan serius. Mengenai sisanya, hati saya masih penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ketika Lin Yu dan yang lainnya berangkat dari ibu kota dengan pesawat, Hu Qingfeng, yang jauh di Changqing, tidak tahu, dia berjalan bolak-balik dengan cemas di kamar pribadi sebuah hotel biasa di Changqing. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu, dan Hu Qingfeng segera membuka pintu, hanya untuk melihat Situ yang mengikutinya berdiri di luar pintu. "Bagaimana? Apakah ada berita?" Setelah melihat Situ, Hu Qingfeng mengungkapkan ekspresinya dengan tergesa-gesa. Situ mengertakkan giginya, lalu menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pak, orang tua saya tidak berguna, semua orang di bawah staf saya telah dikirim, tetapi mereka masih belum menemukan apapun." Kulit Hu Qingfeng merosot, dia meremas tinjunya dengan erat, dan dadanya jatuh bersama. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan amarah dan kecemasan di dalam hatinya, dengan air mata berlinang, dan berkata dengan suara gemetar, "Yaner, Kai, akulah yang tidak mampu, saya tidak dapat membantu Anda." Memikirkan istri dan anak-anaknya yang putus asa dan tidak berdaya, Hu Qingfeng tiba-tiba merasa seperti pisau. Dia telah datang ke Changqing secara sembunyi-sembunyi selama beberapa hari, tetapi setelah menghabiskan banyak energi, dia masih tidak dapat mengetahui keberadaan istri dan anak-anaknya. "Ngomong-ngomong, Tuan Balai, kami. Situ membungkuk dan berbicara sebentar-sebentar. "Jika ada yang ingin Anda katakan," Hu Qingfeng berkata dengan dingin. "Para dokter misterius mengambil kesempatan untuk menyerang 2 aula cabang kami di Minggu, dan kedua aula cabang terkena pukulan keras." Situ berkata dengan ekspresi serius, "Jika kita tidak kembali, saya khawatir kita bahkan tidak akan melindungi markas kita. Dikatakan bahwa mereka telah mencari tempat persembunyian markas kita. Jika mereka menemukannya, maka kita Yan Kaotang mungkin benar. Itu akan dihancurkan." Ketika Hu Qingfeng mendengar berita itu, tubuhnya sedikit gemetar, dan rasa sakit batin serta keputusasaannya bahkan lebih buruk. Kali ini, untuk menemukan istri dan anak-anaknya, dia hampir memanggil semua saudara yang cakap di aula, jadi yang lainnya tidak dapat menolak. "Suanyimen, Tuan Balai, sekarang orang-orang di Yan Kaotang panik dan dipertaruhkan. Anda harus kembali dan memimpin keseluruhan situasi." Tuan Situ merendahkan tubuhnya lebih parah lagi, dan membujuknya dengan susah payah. "Adapun Nyonya dan kepala sekolah muda, saya akan memimpin beberapa saudara untuk tinggal dan terus mencari. Begitu ada berita, saya akan segera memberi tahu Anda." Hu Qingfeng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengatupkan mulutnya erat-erat, berusaha mencegah air mata jatuh dari matanya. Di satu sisi, dia adalah kekasih, daging, dan darahnya, dan di sisi lain adalah saudara hidup dan mati. Dia tidak tahu bagaimana memilih untuk sementara waktu. Melihat Hu Qingfeng sangat malu, Situ menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Balai, jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu bisa menjawab. Berjanji pada mereka." "Brengsek." Hu Qingfeng menyela Situ dengan suara marah,
dan dengan keras mengutuk, apakah Hu Qingfeng adalah orang yang keras kepala seperti itu? Jika saya memberi mereka teknologi inti palsu Yan Kaotang palsu, bukankah itu darah kehidupan kita? Berikan pada mereka. Bagaimana saya menjelaskan kepada ayah dan kakek saya di Jiuquanxia setelah saya mati? Kali ini Suanyimen menculik istri dan anak-anaknya. Selain menggunakan ini untuk menahannya dan tidak membiarkan dia membantu Lin Yu, dia juga bermaksud untuk mengeluarkan teknologi inti dari imitasi barang antik dan palsu darinya. Sejauh menyangkut dokter misterius, menguasai teknologi penipuan semacam ini seperti menguasai sapi perah. Situ menggigit bibirnya erat-erat dan berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu Anda bisa mendengarkan nasihat orang tua itu dan memberi tahu Tuan He tentang hal itu. Sekarang kita bermasalah secara internal dan eksternal, satu-satunya hal yang dapat membantu kita adalah Tuan He." Dia tahu bahwa Lin Yu adalah pria yang aneh, pria asing dengan kekuatan super, dan hanya Lin Yu yang bisa membantu mereka ketika Yan Kaotang mereka berada di air yang dalam. Ketika Hu Qingfeng mendengar ini, kepahitan di wajahnya menjadi lebih berat, dan dia menggelengkan kepalanya, kemudian wajahnya ngeri, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kesakitan, "Saudaraku, dia akan membunuh dokter misterius ini." Kepala Master Rong Hesu, ketika dia meninggal, Suanyimen pasti akan jatuh, dan dia akan diselamatkan pada saat itu, tetapi ratusan ribu orang di China. Itu tindakan yang benar, dan aku, Hu Qingfeng, tidak dapat membantunya. Bagaimana dia bisa ditahan karena keluarganya? Ini juga alasan mengapa dia menipu Lin Yu untuk mengatakan bahwa dia sakit, karena dia takut Lin Yu akan terganggu setelah mengetahui tentang pihaknya. Oleh karena itu, dia lebih suka menanggung semua penderitaan ini sendirian. Tiba-tiba, wajah Situ dipenuhi dengan perubahan, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang sangat sedih, "Kalau begitu kali ini, Yan Kaotang kita akan benar-benar kewalahan." Belum lagi istri dan anak Hu Qingfeng disandera sampai Yan Kaotang mereka merugi. Bahkan jika mereka melepaskan tangan dan kaki mereka dan melakukan perkelahian besar dengan para dokter misterius, mereka tidak akan menjadi lawan dari para dokter misterius. Lagi pula, Yan Kaotang memang dikhususkan untuk membuat palsu, dan tidak sedikit orang yang mengetahui kungfu dan seni yang mendalam. Hanya 4 master termasuk Bos Qi yang dikumpulkan, koefisiennya diberikan kepada Lin Yu oleh Hu Qingfeng, jadi Yan Kaotang menolak Qi Xuan. Sekolah kedokteran pada dasarnya memukul batu dengan telur. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit kesal pada saat yang sama, dan beberapa mengeluh tentang Lin Yu. Anda tahu, Yan Kaotang mereka awalnya tidak memiliki persimpangan dengan sekolah dokter misterius, dan air di dalam sumur tidak melanggar air sungai. Itu karena Lin Yu mereka menjadi dokter misterius musuh menderita balas dendam dari dokter misterius. Hu Qingfeng sepertinya melihat pikiran Situ, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan menyimpan dendam apapun terhadap saudara He, bahkan tanpa dia. Jika saya tahu bahwa ada sekolah Suanyi yang begitu hina, tidak bermoral dan tidak bermoral di dunia ini. Bahkan jika tubuhku rusak, Hu Qingfeng akan melawannya sampai akhir." Situ tidak berbicara, dan menggelengkan kepalanya dengan menyakitkan, mendesah pada dirinya sendiri. "Ayo pergi, panggil saudara-saudara segera, kita akan kembali ke ibu kota sekarang dan bertarung dengan dokter misterius." Hu Qingfeng mengangkat dadanya dan berkata dengan berani. Situ gemetar ketika mendengar ini, dan mengertakkan gigi, "Kamu membiarkan semua saudara kembali, wanita dan tuan muda Aula." Dia tahu bahwa ketika Hu Qingfeng melakukannya, itu setara dengan memilih untuk mengorbankan istri dan putranya. Hu Qingfeng sangat sedih, melihat ke langit yang gelap di luar, dan berkata dengan sedih, "Saya hanya bisa membayar hutang Hu Qingfeng kepada mereka di kehidupan selanjutnya, tapi untungnya, saya juga hidup segera. Setelah perang ini, aku akan bertemu mereka lagi di bawah Jiuquan." Dia tahu bahwa jika dia memilih untuk melawan para dokter misterius,
dia mungkin akan kehilangan nyawanya kali ini, jadi tidak ada gunanya menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Situ Chang menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi, dan saat mengikuti Hu Qingfeng, dia mulai memberitahu saudara-saudara Changqing untuk menarik nama mereka. Setelah tiba di lobi hotel, Situ menghentikan Hu Qingfeng, dan kemudian memimpin dengan berjalan keluar dari hotel, memperhatikan dengan sangat hati-hati ke kiri dan kanan, dan melihat bahwa tidak ada yang aneh. Dia menyapa Hu Qingfeng untuk pergi keluar. Saat ini di luar sudah hujan lebat, karena hari masih pagi, jadi tidak ada orang di jalan. Setelah Hu Qingfeng mengikuti Situ ke tempat parkir terbuka dan naik mobil, Situ mengikuti kopilot dan memerintahkan sopir untuk menyalakan mobil. Tetapi ketika pengemudi baru saja menyalakan mobil dan jatuh ke belakang, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan, sepertinya ban mobil tersangkut sesuatu yang menyebabkannya meledak. Sial, sial. Sopir itu mengutuk dan membuka pintu untuk keluar dari mobil. Hu Qingfeng mengerutkan kening dan mengerutkan kening, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap pengemudi, dan berteriak, "Jangan keluar dari mobil." Meskipun dia meraih kerah pengemudi, dia masih satu langkah terlambat. Saat ini, pengemudi sudah membuka pintu mobil. Pada saat yang sama, dua lampu dingin dalam kegelapan datang dengan air hujan, dua embusan kecil dan dua tembakan. Di dada pengemudi, tubuh pengemudi bergetar, kepalanya mendadak miring, dan tidak ada suara. Mereka berhasil. Situ tampak terkejut dan dikutuk dengan wajah cemberut, dan kemudian sudah ada pistol hitam di tangannya, dan dia berkata kepada Hu Qingfeng, "Tuan Balai, saya akan menahannya sebentar, Anda pergi dulu." Hu Qingfeng menyapu matanya keluar jendela dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa sejak pihak lain menemukannya, dia telah membuat persiapan yang cukup, dan bagaimana dia bisa melarikan diri. Hahaha. Hu Qingfeng tiba-tiba menunduk, mengangkat kepalanya dan tertawa keras, mendapatkan kembali kepahlawanannya yang bebas dan mudah, dan berkata dengan lantang, "Oke, sangat bagus. Hu Qingfengku bisa mati di Changqing, dan bisa mati bersama istri dan anak-anakku. Satu tempat, hidup ini sudah cukup."